Perkenalkan, kami dari Kuartir Cabang Kebumen. Di sini kami akan menjelaskan tentang PP 005. Baik, mari kita mulai. Dari yang pertama itu ada bab 1, pendahuluan. Pengertiannya secara umum, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan kepramukaan yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda yang berusia 7-25 tahun. Nah, Gerakan Pramuka ini bertujuan membentuk setiap anggota Gerakan Pramuka yang memiliki kepribadian, menjunjung tinggi nilai-nilai hidup bangsa, dan memiliki kecakapan hidup, dan yang lain-lain. Nah, Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan baik bagi kaum muda dengan bimbingan anggota dewasa, guna menumbuhkan tunas bangsa yang bisa mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Gerakan Pramuka sebagai organisasi besar dan tersebar di seluruh pelosok Nusantara yang berupaya untuk selalu menyesuaikan kebutuhan perkembangan kaum muda, sehingga kuartir di masing-masing jajaran diharapkan untuk membentuk Dewan Kerja. Maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan disusunnya petunjuk penyelenggaraan ini adalah untuk sebagai pedoman dalam membentuk dan mengelola Dewan Kerja Pramuka yang lebih sistematis dan terarah. Dasar undang-undang dalam PP 005 ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Keputusan Munas Gerakan Pramuka Tahun 2013 Nomor 11 Munas/2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Artian, dalam petunjuk penyelenggaraan ini yang dimaksud dengan Dewan Kerja, yaitu wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir yang beranggota Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Kolektif itu keputusan dan kebijakan Dewan Kerja sudah diputuskan secara bersama oleh seluruh anggota Dewan Kerja. Kolegial, bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan dan tanggung jawab Dewan Kerja dilaksanakan dalam semangat kebersamaan dan gotong royong oleh seluruh anggota. Dan masih banyak lagi seperti ex officio, tata peradatan, sangga kerja, dewan kehormatan Dewan Kerja, kelompok kerja, sidang paripurna, musyawarah pramuka penegak dan pramuka pandega putra, muspanitra luar biasa. Bab 4. Fungsi dan tugas pokok Dewan Kerja. Fungsi: melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan sidang paripurna yang telah disahkan oleh kuartirnya. 2. Membuat dan memberi pandangan, pendapat, saran, dan usul kepada kuartir tentang kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega. 3. Mengelola program pembinaan dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega di kuartir. 4. Menghubung antar pramuka penegak dan pramuka pendega di wilayah kerjanya dengan kuartir. 5. Mendukung pelaksanaan tugas-tugas kuartir. Tugas pokok Dewan Kerja ialah: 1. Menyelenggarakan keputusan-keputusan muspanitra yang telah disahkan oleh musyawarah kuartir. 2. Memberi bimbingan kepada Dewan Kerja yang setingkat di bawahnya. 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi antar Dewan Kerja. 4. Membantu kuartir dalam melaksanakan program. 5. Menyelenggarakan sidang paripurna di tingkat kuartir. 6. Menyelenggarakan musyawarah pramuka penegak dan pandega putri-putra di tingkat kuartir. Bab 6. Hubungan kerja Dewan Kerja. 1. Hubungan Dewan Kerja dengan kuartir berbentuk hubungan koordinatif dan konsultasif. 2. Hubungan antar Dewan Kerja berbentuk inovatif, koordinatif, dan konsultasif. 3. Hubungan antar Dewan Kerja dilakukan atas sepengetahuan kuartir. 4. Dewan Kerja dapat bekerja sama dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka dengan izin kuartir. Bab 7. Masa bakti. Masa bakti kuartir. Masa bakti Dewan Kerja dimulai dan berakhir sesuai dengan masa bakti kuartir. Bab 8. Organisasi Dewan Kerja. Struktur organisasi Dewan Kerja mengikuti pengorganisasian kuartir. Bab ke-9 mengenai pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Yang pertama adalah tugas Ketua Dewan Kerja. Ketua Dewan Kerja memiliki tugas dan fungsi sebagai pemimpin Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.
Pembagian tugas dalam Dewan Kerja. Untuk Ketua Dewan Kerja memiliki tugas pokok dan tanggung jawab untuk memimpin Dewan Kerja dan menjalankan tugas dan fungsi pokoknya. Selain itu, Ketua Dewan Kerja berfungsi sebagai penghubung antara Dewan Kerja dengan kuartir. Lalu untuk Wakil Ketua Dewan Kerja memiliki tugas pokok, membantu Ketua dalam melaksanakan tugas pokoknya dan mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan hadir dengan mandat dari Ketua. Yang ketiga adalah Sekretaris. Lalu Sekretaris. Tugas Sekretaris adalah membantu Ketua dalam bidang administrasi Dewan Kerja. Kemudian ada Bendahara yang memiliki tugas untuk membantu Ketua dalam bidang keuangan dan barang yang ada pada Dewan Kerja. Lalu ada Ketua Bidang. Ketua Bidang memiliki tugas pokok memimpin bidangnya dalam melaksanakan tugas di Dewan Kerja. Dibantu dengan anggota Dewan Kerja yang memiliki tugas pokok secara bersama-sama membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas di Dewan Kerja. Bab 13. Sangga Kerja, Kelompok Kerja, dan Unit Kegiatan. Dewan Kerja dapat membentuk sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan dengan meminta bantuan dari pramuka penegak atau pandega dan atau yang sudah ahli di bidangnya. Nah, untuk hasil pembentukan tersebut nantinya bertanggung jawab kepada kuartir melalui Dewan Kerja. Bab 14, yaitu tentang Dewan Kehormatan Dewan Kerja. Dewan Kehormatan berkedudukan untuk mengawasi pelaksanaan dari Kode Kehormatan Pramuka dan tata peradatan bagi anggota Dewan Kerja. Bab 15, yaitu tentang Rapat Dewan Kerja. Rapat Dewan Kerja terdiri dari yang pertama ada rapat pleno, rapat terbatas, rapat bidang, rapat koordinasi, dan rapat konsultasi. Nah, untuk rapat-rapat tersebut yang mengatur pelaksanaan atau mekanismenya diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan. Selanjutnya, bab 16, sidang paripurna. Sidang paripurna dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam setahun. Bab 17, musyawarah. Musyawarah Pramuka Penegak Pandega Putri Putra atau disingkat Muspanitra dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum musyawarah kuartir. Peserta Muspanitra adalah seluruh anggota Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra dan utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra. Muspanitra dipimpin oleh presidium yang anggotanya dipilih oleh peserta Muspanitra. Presidium terdiri dari ketua, sekretaris, dan wakil. Presidium terdiri dari 1 anggota Dewan Kerja penyelenggara Muspanitra dan 2 utusan berlainan yang dipilih oleh peserta Muspanitra. Muspanitra dapat menghadirkan narasumber untuk berbicara di forum dan membicarakan hal-hal yang khusus. Forum Muspanitra adalah setengah tambah 1 dari keseluruhan utusan yang memiliki hak untuk hadir. Muspanitra dimulai dari sidang pendahuluan, dilanjut dengan sidang pleno 1 hingga sidang pleno 2, dan pengambilan keputusan Muspanitra. Hasil Muspanitra diserahkan kepada Ketua Dewan Penyelenggara atau yang mendapat mandat, dan lalu diserahkan kepada kuartir untuk menjadi bahan pertimbangan musyawarah kuartir. Baik kakak, kita lanjut bab selanjutnya, yaitu bab 18, persyaratan Dewan Kerja. Untuk persyaratan Dewan Kerja yaitu harus aktif di salah satu gugus depan dan minimal telah mencapai penegak bantara maupun pandega, dan kemudian belum menikah dan berada di antara usia 18 sampai 25 tahun. Kemudian yaitu bab 19, proses seleksi anggota Dewan Kerja. Proses seleksi anggota Dewan Kerja dilaksanakan atau dilakukan oleh tim formatur yang dibentuk dalam Muspanitra. Baik, kita lanjut yaitu bab 21, yaitu mutasi dan pemberhentian anggota Dewan Kerja. Dewan Kerja dapat diberhentikan apabila yang pertama yaitu telah menikah, melewati batas usia, dan telah melewati masa baktinya dengan selesai, maupun melanggar aturan yang tertera di ADART Gerakan Pramuka. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.
KPDK tahun 2021. Tingkatkan kualitas, bangkitkan sinergi Dewan Kerja. Jateng Gaya. Jateng Gaya. Sekian dari kami. Assalamualaikum